Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan spoiler Swallow White Star season 3 versi novel. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, malam telah tiba. Luo Feng bersama istrinya, Susin, masing-masing memeluk seorang anak sambil menonton televisi. Luo Feng mengangkat telepon. Melihat nomor yang ditampilkan di telepon, dia terkejut. Apa ada yang salah? Susin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini nomor kepala Hong. Luo Feng dengan curiga mengerutkan alisnya. Sejak insiden binatang benelan, Hong dan Dewa Petir telah koma. Susin juga terkejut. Siapa yang berani menggunakan ponsel Hong? Halo, Luo Feng menjawab panggilan itu. Luo Feng, suara energik dari telepon terdengar. Kepala, Luo Feng sangat terkejut. Bahkan Susin di sampingnya memandang dengan mata terbelalak. Aku baru saja terbangun. Dewa Petir juga telah bangun. Aku baru saja mengetahui hal-hal yang telah terjadi sejak kita koma. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kita berdua dan juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Suara Hong dipenuhi dengan kebahagiaan yang mendalam. Jika kamu bebas, datanglah ke sini, ke kota markas Hongning sebentar. Baiklah, aku akan segera pergi, jawab Luo Feng mengangguk. Hahaha, baiklah, aku akan menunggumu di sini bersama Dewa Petir, jawab Hong tertawa. Menutup telepon, Susin segera berseru. Apakah Hong sudah kembali? Dewa Petir juga. Aku akan pergi sekarang. Mungkin akan kembali larut malam, jawab Luo Feng. Oke, Susin mengangguk. Luo Feng menginjak pesawat ulang-aliknya dengan cepat meninggalkan kota markas Jiangnan menuju markas Dojo of Limit. Bagian luar markas Dojo of Limit dipenuhi dengan kapal perang, sangat ramai. Investigator Luo, penjaga di markas, memberi hormat. Luo Feng dengan cepat memasuki pangkalan. Di bawah arahan personel pangkalan, dia langsung menuju ke ruangan tertentu. Di dalam ruangan itu ada Hong dan Dewa Petir. Luo Feng, dua pria, satu hitam dan satu putih, berdiri dan mendekat saat mereka melihat Luo Feng. Hahaha, Luo Feng, kamu benar-benar membuat nama untuk dirimu sendiri. Dewa Petir tertawa keras saat dia menabrak dada Luo Feng. Aku akan membiarkan masalah ini berjalan karena kamu menyelamatkan hidupku. Hahaha. Kulit saudara kedua benar-benar tebal. Jangan turunkan dirimu ke levelnya, kata Hong kepada Luo Feng. Dewa Petir balas menatap. Kamu? Ya, aku bisa mentolerir perilaku seperti ini. Aku tidak akan merendahkan diriku sebanyak itu, kata Luo Feng tegas. Sial, kalian berdua, Luo Petir menatap dengan marah. Hong dan Luo Feng tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat ini. Ayo semuanya duduk. Di bawah instruksi Hong, ketiganya duduk. Ketiganya adalah 3 petarung terkuat di bumi. Luo Feng, Dewa Petir tidak bercanda seperti sebelumnya. Dia berkata dengan serius. Setelah mengetahuinya dari kakak, kami benar-benar takut akan kehancuran umat manusia. Terima kasih. Kita akan membuat upacara dan merayakannya dengan anggur. Hong secara pribadi menuangkan 3 gelas anggur. Ayo, bersulang. Mereka menenggak minuman mereka. Luo Feng, tindakanmu sebelumnya berurusan dengan Atkin dan sampah lainnya. Terima kasih. Jika kamu membiarkan orang-orang itu mengamuk, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan, kata Hong. Terutama Dojo Petir milikku. Saguneiru ingin menduduki posisi kepala. Cukup tak tahu malu untuk meletakkan tangan pada keluarga para pahlawan yang mengorbankan diri untuk kemanusiaan. Orang-orang semacam itu benar-benar pantas mati, kata Dewa Petir yang juga marah. Luo Feng hanya tertawa.
Hahaha, ini hanya masalah kecil. Berurusan dengan kambing hitam itu. Segera membantu menstabilkan negara dan mewujudkan perdamaian. Biarkan mereka digunakan sebagai contohnya, kata Hong mengangguk. Masalah di bumi hanyalah kecil. Setelah Dewa Petir dan aku bangun, kami mendiskusikannya dan mengambil keputusan. Keputusan apa? Tanya Luo Feng yang juga curiga pada Dewa Petir dan Hong. Luo Feng, Dewa Petir berkata dengan serius. Hong dan saya sama-sama memperoleh informasi dan sejarah dari reruntuhan kuno, dan bahkan dapat membuat perangkat lunak terjemahan. Anda harus dapat melihat bahwa kami berdua tahu banyak tentang alam semesta. Di alam semesta yang luas, ada terlalu banyak planet dan sistem yang kuat. Bima Sakti kita juga merupakan bagian dari kekaisaran Silver Blue. Dan juga untuk planet seperti kita yang tanpa master, saat kita ditemukan, itu akan menjadi mimpi buruk. Ekspresi Dewa Petir menjadi serius. Hong juga mengangguk. Benar, mimpi buruk. Jika kita beruntung, bumi kita bisa menjadi wilayah pejuang yang kuat. Namun kemungkinan yang lebih besar adalah semua manusia di bumi bisa menjadi budak dan dijual. Dan setelah itu, seluruh planet dapat dijual kepada makhluk kuat lainnya. Dengar itu, Luo Feng mengangguk. Mengenai masalah ini, Luo Feng sudah sangat jelas. Yang terkuat bisa mencapai status tinggi, sementara yang lemah akan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Binatang menelan mungkin sangat kuat, tapi karena dia sendirian, kita bisa bertahan melawannya. Ekspresi Hong sangat serius. Namun, kekuatan besar dari alam semesta dapat dengan mudah mengerahkan armada antar bintang. Kita bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dewa Petir juga mengangguk. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah membuat diri kita lebih kuat. Hanya dengan cara itu, kita dapat melindungi rumah kita. Hati Luo Feng sangat berat ketika mendengarnya. Luo Feng, aku yakin kamu tidak ingin melihat bumi menemui takdir seperti itu, kan? Ucap Hong sambil memandang Luo Feng. Apakah kamu bahkan harus bertanya tentang itu? Jawab Luo Feng. Karena itulah, Luo Feng, datang dan berlatihlah bersama kami. Di bumi bukan untuk menyombongkan diri. Hanya aku dan Hong yang jenius dalam hal kemampuan tempur. Sedangkan untuk seorang jenius dalam kemampuan pembaca roh, itu tentu saja kamu. Dewa Petir memandang Luo Feng. Kita bertiga adalah yang terkuat di dunia. Kita harus bersatu. Hong juga memandang Luo Feng. Luo Feng tertawa mengangguk. Hahaha. Ketiganya tertawa bersama. Luo Feng, mulai hari ini kamu akan menjadi saudara ketiga. Hong berkata dengan gembira. Jalur pelatihan akan sangat sulit. Kami akan meningkat lebih cepat saat kami saling membantu satu sama lain, kata Hong. Dewa Petir juga mengangguk. Tingkat pemahaman mereka sangat tinggi, tetapi genetika manusia di bumi sebenarnya hanya rata-rata. Tiba-tiba pebata berteriak. Dan juga mereka tidak memiliki guru. Mereka murni seperti orang buta yang menuntun orang buta. Tanpa guru, tanpa genetika yang tepat, yang mereka miliki hanyalah pemahaman. Saya berani bertaruh, keduanya akan membutuhkan 10 hingga 20 tahun untuk mencapai penjelajah bintang level 9. Namun, bagi penjelajah bintang level 9 untuk menembus bintang level 1, itu sulit, sangat-sangat keras, minimal setidaknya 50 hingga 60 tahun. Luo Feng, dunia internal Anda sudah berada di bintang level 3. Itulah sebabnya tubuh manusia Anda dapat terus berkembang. Meskipun itu terbatas pada keterbatasan tubuh manusia bumi Anda, tapi masih jauh lebih cepat daripada mereka, kata Babata. Pikiran Luo Feng bergerak. Babata, bukankah planet Yunmo kita memiliki teknik dan keterampilan untuk para pejuang? Berikan kepada Hong dan Dewa Petir. Tanpa seorang guru, bahkan dengan bakat alami dan kejeniusan, jalannya masih sangat sulit.
Sebagai sesama manusia bumi, Luo Feng berharap Hong dan Dewa Petir dapat mengimbangi pertumbuhannya. Bagaimana mungkin? Itu adalah rahasia dari planet Yunmo. Babata menolaknya. Membocorkan rahasia bisa dihukum mati. Planet Yunmo kita kebanyakan mencari pembaca roh, kata Luo Feng. Bahkan guru juga seorang pembaca roh. Teknik rahasia yang dia ciptakan seperti segel jiwa, 6 pisau, pagoda void, semuanya untuk para pembaca roh. Teknik rahasia tempur itu mungkin hanya hal-hal yang dikumpulkan guru dari orang lain. Ya, tapi itu masih dikumpulkan dengan susah payah oleh guru, kata Babata. Jangan dibocorkan. Mereka yang bukan murid Yunmo tidak diizinkan mengaksesnya. Pikiran Luo Feng terus berkomunikasi dengan Babata. Namun, Babata dengan keras kepala menolak. Luo Feng akhirnya menyadari tidak ada cara untuk membujuknya. Bagaimana dengan ini? Terima Hong dan Dewa Petir sebagai murid Yunmo. Bagaimana dengan itu? Tanya Luo Feng. Hah? Babata tampak terbelalak, mengangguk. Kalau itu mungkin. Luo Feng juga tercengang. Itu terlalu sederhana. Terimalah mereka sebagai murid. Luo Feng, cepatlah dan lakukan. Itu pasti calon murid terbaik. Penjelajah bintang yang memiliki domain mereka sendiri. Saat itu, aku bahkan meneteskan air mata ketika aku pikir mereka telah mati. Untungnya mereka sudah bangun. Jenis-jenis seperti ini, orang-orang akan memperebutkan mereka di seluruh alam semesta, kata Babata. Sementara itu di dalam ruangan. Apa yang membuatmu begitu serius? Tanya Dewa Petir yang menatap Luo Feng dengan mata lebar. Hong juga mendengarkan dengan seksama. Sebenarnya, aku pernah mewarisi sekumpulan teknik rahasia. Di antaranya adalah metode pelatihan pembaca roh dan juga metode pelatihan pejuang. Luo Feng berkata dengan serius. Di sampingnya, Hong dan Dewa Petir langsung meledak dalam kegembiraan. Luo Feng melanjutkan berkata, namun, sekte yang saya ikuti menghalangi pengungkapan teknik eksternal. Itu sebabnya, saya ingin bertanya, apakah kalian berdua bersedia untuk bergabung dengan sekteku? Organisasi apa itu? Hong bertanya. Dan apa syaratnya? Sekte apa? Dewa Petir juga bertanya. Aturan seperti apa yang ada? Saat ini hanya ada aku yang tersisa di sekte, jawab Luo Feng. Siap, Dewa Petir memandang dengan mata terbelalak. Mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya? Bawahnya kamu yang tersisa. Awalnya aku mengira bergabung dengan sekte itu akan membuat kita menjadi bawahan. Sekte dengan hanya kamu di dalamnya, kami pasti akan bergabung. Benar, kita akan bergabung. Hong juga tertawa. Oh ya, sekte apa itu? Sekte ini disebut planet Yunmo, kata Luo Feng tertawa. Di masa depan, ketika kita pergi, jangan beritahu orang lain bahwa kita berasal dari sekte planet Yunmo. Lagi pula, seluruh sekte telah dihancurkan oleh musuh. Itu sebabnya, mengungkapkan nama itu berarti bunuh diri. Dewa Petir dan Hong saling memandang. Seluruh sekte telah dihancurkan. Itu hal yang terbaik. Dewa Petir tertawa sambil memuji. Ini berarti kita tidak memiliki batasan. Hong juga tersenyum. Dua bajingan ini tidak menghormati tuannya. Mereka pantas dihukum. Di dalam ruang virtual, Babata mengamuk tanpa daya. Di ruang tamu, Hong dan Dewa Petir keduanya menatap layar komunikator pergelangan tangan mereka dengan hati-hati membaca panduan petarung Yunmo yang baru saja dikirim Luo Feng. Ya Tuhan, jadi begitulah cara seseorang menggunakan energinya. Dewa Petir bergumam. Jadi, teknik pedang guntur 9 tahapku benar-benar tidak ada artinya jika dibandingkan dengan itu. Jadi kamu benar-benar bisa melakukannya seperti ini, kata Hong yang matanya berbinar, tenggelam dalam membaca panduan rahasia. Luo Feng berkata dari samping, melatih fondasi adalah yang paling penting. Jika ingin kecepatan awal Anda sangat ditingkatkan, tanpa itu
Anda akan menemui hambatan. Penjelajah bintang level 9 hingga level bintang ke level alam semesta akan menjadi sangat sulit untuk dicapai. Fondasi kalian pasti harus kokoh. Ini adalah sesuatu yang Babata suruh katakan. Baiklah saudara ketiga, bahkan sebelum Nirvana Agung, saya sudah berlatih seni bela diri. Saya jelas tahu fondasi sangat penting. Dewa Petir melambaikan tangannya. Panduan rasa ini terlalu mengesankan, jadi berhenti menggangguku dari membacanya. Dasar bajingan ini, Luo Feng memaksakan senyum. Ini benar-benar panduan yang mengesankan. Hong menatap Luo Feng, ekspresinya bersemangat. Luo Feng, ini pasti yang paling mendalam. Hal-hal telah ditulis dengan sangat jelas dan sangat mengesankan. Luo Feng tertawa. Tentu saja itu mengesankan. Hanya menurut mereka, siapa yang memberi mereka panduan ini, itu adalah milik Master Planet Yunmo. Master Planet Yunmo memiliki 9 makhluk abadi. Hanya 9 makhluk abadi ini saja sudah mampu memberikan petunjuk yang mengesankan, apalagi masternya sendiri. Bahkan di alam semesta, ini adalah panduan terbaik. Hahaha, kalian berdua lanjutkan membaca. Tapi ingat, kalian tidak bisa memberikan ini kepada orang lain, kata Luo Feng menekankan. Saat kita bergabung ke sekte planet Yunmo, bukankah kita sudah bersumpah? Tenang, Luo Petir tertawa. Hong juga mengangguk. Di dalam ruang virtual pribadi, di dalam ruang pelatihan, mengenakan jubah hitam, Babata duduk di atas meja, satu tangan memegang sebuah apel, menatap Luo Feng sekilas berkata, Hai Luo Feng, pemahaman Hong dan Dewa Petir sangat tinggi. Bahkan tanpa panduan, mereka memiliki domain mereka sendiri. Pengerahan tenaga mereka juga telah mencapai 6 hingga 7 kali. Sekarang dengan petunjuk, akan ada lompatan besar dalam peningkatannya dalam waktu dekat. Aku tahu, jawab Luo Feng sambil memegang buku teknik segel jiwa yang membacanya tanpa melihat ke atas. Sial! Apakah kau tidak merasakan tekanan? Mata merah Babata terbuka lebar. Dia menunjukkan taringnya. Luo Feng menutup buku itu, memandang Babata. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Sama sekali tidak menarik. Babata mengerutkan bibirnya. Sangat sederhana. Apakah kamu ingat ketika kamu pertama kali datang ke sini? Apa yang aku katakan? Aku akan memberimu petunjuk. Ini tentang fondasinya. Tentu saja aku ingat. Katamu, aku perlu menggunakan total 50 tahun untuk berlatih ke level bintang. Ucap Luo Feng tertawa. Itu hanya untuk memastikan fondasiku kokoh. Jika aku benar-benar memaksakannya, tanpa peduli tentang fondasinya, dalam 3 tahun saya akan mencapai bintang level 1. Tapi harganya adalah, saya tidak akan pernah bisa mencapai level alam semesta. Itu benar. Babata mengangkat kepalanya sedikit. Namun, waktu telah berubah. Luo Feng mengerutkan alisnya. Dari penjajah bintang level 9 hingga bintang level 1. Dari bintang level 9 hingga alam semesta level 1. Dari alam semesta level 9 hingga penguasa domain 1. Dan akhirnya menerobos ke level penguasa sektor. Setiap fase, setiap hambatan, ini adalah tahap yang mengubah hidup dan evolusi. Ini sangat-sangat sulit, kata Babata tersenyum sambil memandang Luo Feng. Itulah mengapa dasar-dasarnya sangat penting. Namun, banyak hal telah berubah. Berubah? Luo Feng tiba-tiba mengerti. Saat ini, inti Anda adalah dunia internal. Dengan pertumbuhan dunia internal, pertumbuhan tubuh fisik Anda tidak memiliki hambatan seperti itu lagi, kata Babata. Aku tahu, Luo Feng mengangguk. Dunia internal membutuhkan logam dalam jumlah besar untuk tumbuh. Karena inti Anda adalah dunia internal, selama dunia internal tumbuh, tubuh dan jiwa fisik Anda tidak akan terhambat. Itu sebabnya Anda benar-benar bisa melakukan gaya makan evolusi gila sekarang, kata Babata. Dengan kecepatan tertinggi, efisiensi terbesar dapat meningkatkan kekuatan tubuh Anda.
Mata Luo Feng berbinar. Satu-satunya hal yang menahan kekuatannya adalah keterbatasan tubuhnya. Mulai hari ini, evolusi Anda tidak akan bergantung pada sifat-sifat alam semesta logam internal Anda, kata Babata. Meskipun alam semesta itu tidak buruk, tidak bisa dibandingkan dengan kristal mulia. Kristal-kristal tersebut memiliki kekuatan hidup yang besar dalam membantu evolusi kehidupan. Efisiensinya sangat tinggi. Pastinya teknik mishap, kontrol, ilusion masih harus dilatih, kata Babata. Ini menyangkut teknik pertempuran dan kemampuan kontrolmu. Dimengerti, jawab Luo Feng mengangguk. Mulai hari ini, untuk strategi pertempuran, kami akan meningkatkan pelatihan kemampuan pengendalian Anda sebanyak 6 kali, makan paksa dan pelatihan gila, melompat 4 kali. Dengan cara ini, itu dapat menjamin keterampilan pertempuran Anda, dapat mengimbangi peningkatan kekuatan Anda yang tiba-tiba, kata Babata yang sudah membuat keputusan. Baiklah, jawab Luo Feng. Sejak itu, Luo Feng telah secara sadar berlatih dalam teknik rahasia planet Yunmo. Kemampuan pengendalian pertempuran, juga teknik makan paksa, semua untuk membuat tubuhnya berevolusi. Adapun di waktu lainnya, dia akan berdebat dengan Hong dan Dewa Petir sesekali untuk meningkatkan pengalaman bertarungnya. Tahun 2062, musim panas yang membara. Di lautan Pasifik yang luas, ada gemuruh guntur. 3 sosok manusia muncul dari lautan ke udara. Tawa juga terdengar. Luo Feng, kali ini kau benar-benar mencuri pusat perhatianku. Awalnya, aku sudah siap menggunakan satu tebasan untuk membunuh Kaisar Naga Guntur itu. Aku bahkan belum terbang ketika Anda mengendalikan pesawat ulang-alik dari jauh untuk membunuhnya. 8 Kaisar Tentakel dan Kaisar Naga Guntur semuanya dicuri olehmu. Siapa juga yang menyuruhmu bergerak begitu lambat? Kata Luo Feng bercanda. Sial, membual setelah mendapatkan keuntungan. Ayo, terima pukulanku, Dewa Petir berteriak. Gemuruh guntur, lingkungannya dipenuhi dengan ular listrik yang berkeliaran. Dan di dalam domain, Dewa Petir memegang pedang pertempuran hitam ungu dan melilitnya lebih banyak ular listrik. Dan ketika tubuh Dewa Petir itu bergerak, pedang hitam keunguan di tangannya mengalihkan tepukan guntur. Apakah menurutmu aku akan takut padamu? Kata Luo Feng tertawa. 32 pisau langsung terbang. Mereka terbang langsung untuk menelannya. Bila demi bila berbenturan dengan pedang pertempuran hitam ungu. Berbagai metode dengan cepat mengurangi kekuatan pedang pertempuran hitam ungu. Luo Feng baru saja melambaikan tangannya, dan 32 pisau itu bergerak seolah-olah berada di atas benang, mengelilingi tubuhnya sebelum meningkatkan kecepatannya menelan Dewa Petir. Sial, Dewa Petir merasa seolah-olah sedang melawan 32 lawan yang sangat terampil. Gerakan guntur, Dewa Petir mengamuk, ekspresinya sangat jahat, nadinya menonjol. Bila hitam keunguan di tangannya meledak dengan keras dan ganas, menjadi pedang petir yang sangat besar, dengan cepat membuat 32 pisau menjadi berantakan. Pisau itu terlempar ke segala arah. Kami benar-benar akan bermain. Luo Feng menatap, gerakan tubuhnya menjadi kabur. Pada saat yang sama, dia berkata dengan lembut, formasi pedang ikan terbang melonjak. 2 dari 32 pisau terbang menuju pesawat Luo Feng yang melonjak di bawah kakinya. 30 pisau yang tersisa menjauhkan diri dari satu sama lain. 30 pisau melayang di udara, tiba-tiba membentuk ikan terbang. Ketika 32 pisau itu secara bersamaan bersinar dengan cahaya kemasan, benang emas saling terkait, segera menjadi ikan terbang emas. Ia menggoyangkan ekornya, bergerak dengan aneh, dan mulutnya sangat tajam. Berhenti! Dewa Petir berteriak. Mengapa kita berhenti? Tanya Luo Feng yang melayang di udara. Ikan terbang emas mengapung di sampingnya. Setelah dipukuli olehmu terakhir kali, kamu pikir aku akan membiarkannya terjadi lagi? Dewa Petir bergumam. Menjijikan. Aku sudah menjadi penjelajah bintang level 9 dengan domainku sendiri, dan aku tidak bisa mengalahkanmu. Kakak pertama lebih kuat dariku. Sekarang, bahkan kakak ketiga lebih kuat dariku. Membuatku frustasi.
membuatku kesal. Dengar itu, Luo Feng tertawa. Menggunakan petunjuk rahasia, Dewa Petir dan Hong telah meningkat cukup banyak. Dewa Petir sekarang adalah petarung penjelajah bintang level 9 dengan domain 1 lapisan. Sementara Hong adalah petarung penjelajah bintang level 8 dengan domain 2 lapis. Di sisi lain, mengandalkan metode pertumbuhan gila makan paksa, Luo Feng selama setengah tahun ini, tubuhnya tumbuh dari penjelajah bintang level 3 ke level 5. Sisi pembaca rohnya tumbuh 2 tingkat. Luo Feng sekarang adalah pembaca roh penjelajah bintang level 8. Kekuatan otaknya berada di 32. Dia sudah bisa menggunakan teknik formasi ikan terbang pesawat ulang-alik. Menggunakan formasi ikan terbang ini, dia berada di depan Dewa Petir dan sebanding dengan Hong. Kakak kedua, sekarang kamu tahu bedanya kan? Kata Hong bercanda. Kalau begitu, cepat dan pergi berlatih. Baik itu menambahkan lapisan ke domainmu atau menerobos dari penjelajah bintang level 9 ke bintang level 1. Mana saja. Setelah selesai, kamu akan bisa melampauiku dan Luo Feng. Dari penjelajah bintang level 9 hingga terobosan ke level bintang, kesulitannya tidak lebih mudah daripada berpindah dari level 1 ke 9 itu sendiri. Belum lagi domain yang lebih rumit, kata Dewa Petir sambil mengusap dagunya. Kakak Hong, kau selalu menekanku. Kakak ketiga bahkan lebih tidak normal. Di usia yang begitu muda, dia telah menyusul dari jauh di belakang. Wajah lamaku ini hampir sama sekali tidak berharga sekarang. Mendengar itu, Luo Feng dan Hong tertawa. Jam tangan komunikasi Hong tiba-tiba bergetar. Dia memeriksanya. Ada sesuatu yang terjadi di dojo. Ayo bubar untuk hari ini. Kaisar Naga Guntur telah terbunuh. Ayo pulang. Luo Petir melambai dan segera terbang. Luo Feng dan Hong berpisah, masing-masing kembali ke rumah mereka. Terbang di atas benua Cina, Luo Feng menyurvei di bawah. Dia melihat kota-kota yang terdegradasi dan hancur, bersama dengan monster yang masih hidup, dan beberapa pejuang dengan hati-hati berlatih di dalam kota. Melihat para pejuang ini, Luo Feng merasa seolah-olah sedang melihat dirinya yang dulu. Luo Feng! Luo Feng! Babata berteriak dengan bersemangat. Ada apa? Kenapa begitu bahagia? Pikiran Luo Feng bertanya. Aku sudah menyelesaikan sistem tambahannya. Mulai sekarang, kapal naga hitam X81 dalam kondisi sempurna. Aku hanya perlu 1 hari lagi untuk memasang sistem tambahan. Kalau begitu, kamu akan bisa mengambil kapal naga hitam dan menjelajahi alam semesta. Menjelajahi alam semesta yang luas dan menyaksikan ras dan klan yang tak terhitung jumlahnya, kata Babata yang sangat bersemangat. Apakah kita sudah bisa melakukan perjalanan melalui alam semesta dan berkeliaran di alam semesta? Tanya Luo Feng terkejut. Dia berhenti di tengah penerbangan dan melayang di udara. Benar, benar, kata Babata dengan sangat bersemangat. Luo Feng merasakan darah panas mengalir melalui nadinya. Luo Feng, saat bumi Anda ditemukan oleh kapal pengintai atau kerajaan lain, itu berarti masalah. Itu sebabnya Anda harus segera memasuki alam semesta. Hanya dengan begitu, Anda akan dapat memastikan kelangsungan hidup bumi di masa depan, kata Babata. Dia sedang memikirkan cara untuk membujuk Luo Feng agar segera memasuki alam semesta untuk menjelajah. Memasuki alam semesta, yang paling penting adalah Anda perlu membuka akun dengan jaringan alam semesta. Dengan begitu, Anda dapat memasuki jaringan virtual alam semesta dan berkomunikasi dengan ras yang tak terhitung jumlahnya, kata Babata. Selama kamu bisa mencapai planet, buka akun, kamu bisa pulang ke rumah setelah itu. Babata tampak cemas saat mencoba membujuknya. Bersantailah, Luo Feng menyeringai. Saya juga ingin segera pergi, namun saya hanya memikirkan dunia internalku. Mungkin memiliki sekitar 1 bulan atau lebih untuk berubah. Ketika itu terjadi, kekuatan binatang bertanduk emas akan meningkat pesat. Lebih baik menunggu setelah transformasi selesai sebelum pergi. 1 bulan? Oh, oke. Babata agak tidak berdaya, tapi dia tetap setuju. Alam semesta. Luo Feng berdiri tinggi di langit, di atas hutan belantara.
menatap wilayah yang luas. Namun pikirannya telah lama berkelana ke ruang misterius dan luas. Scene berganti. Di dalam ruang di alam semesta, distrik hampa Bima Sakti yang terkenal. Terbang stabil melalui Bima Sakti, sebuah kapal berbentuk cakram terus-menerus menuju ke bumi. Di dalam kapal, mengenakan seragam pertempuran abu-abu perak, seorang pria tampan, parubaya, berdiri di papan kendali. Di sampingnya, seorang pria bugar, tinggi dan kokoh, dengan beberapa bulu wajah hitam, berdiri dengan cemas. Kapten! Saat ini keluarga dan armada kapten telah mencapai distrik kosong. Ketika saatnya tiba, tidakkah akan ada pergulatan dalam keluarga untuk mendapatkan keuntungan? Pria parubaya yang tampan itu mendengus. Meskipun hubunganku dengan kakekku agak kaku, dia bukanlah orang seperti itu. Tapi ini adalah planet kehidupan, pria gorila hitam berkata. Tanpa melihat planet ini, kita tidak dapat menentukan nilainya, tapi bagaimanapun juga, ini adalah planet yang dulu dimiliki oleh pejuang tak terkalahkan. Nilainya pasti lebih dari kehidupan normal planet. Di depan hadiah sebesar itu, bahkan saudara sedarah terdekat pun akan mulai saling membunuh. Kapten, kamu harus berhati-hati. Pria parubaya yang tampan itu memandangi pria gorila hitam itu, berbalik untuk mengamati kru lainnya, mengungkapkan senyuman berkata, perhatikan semua, tidak peduli apa, imbalan yang akan diperoleh pasukan kami tidak akan kecil. Lagi pula, kalian semua teman yang telah melalui hidup dan mati bersamaku. Semua anggota kru tersenyum. Saat kita mencapai planet kehidupan, kita akan segera mulai mengambil sampel, mengumpulkan data. Hanya melakukan ini mungkin akan memakan waktu beberapa hari. Pria parubaya itu berkata, ketika saatnya tiba, saya dapat segera memasuki jaringan virtual alam semesta dan mencari pembeli. Keluargaku pasti tidak akan lebih cepat dariku. Semuanya ada di tangan kita. Pria parubaya itu tersenyum. Semakin banyak manfaat yang diberikan saudara kepadaku, semakin saya akan membalas budi. Saudara-saudara terkasih, penghasilan kita pasti tidak akan kecil. Segera ada sorak-sorai dan tawa. Ataukah seberapa jauh yang kita miliki sebelum kita tiba di planet kehidupan? Tanya pria parubaya yang tampan itu. Gambar seorang anak kecil muncul di layar. Suaranya yang jernih terdengar. Kapten, 91 hari sebelum kita tiba. Baiklah, pria parubaya tampan itu tersenyum. Sebuah kapal pengintai abu-abu perak sedang menuju ke bumi. Akhir September, di negara Cina, kota markas Jiangnan, di ketinggian 8.000 meter di udara, sebuah kapal hitam besar melayang. Luo Feng berdiri dengan tenang di dalam ruangan. Lampion tangannya, tumbukan kecil logam merah tua muncul di permukaan lantai. Ini persis 92 ton logam roh besi hitam. 92 ton. Setelah setiap hari menelan 92 ton roh besi hitam. Roh besi hitam yang dia peroleh di musim dingin tahun sebelumnya hampir habis. Gumam Luo Feng. Dia merasakan tekanan. Dunia internalnya seperti jurang maut. Meskipun dia tidak makan banyak setiap hari, tetapi dia masih harus menelan setiap hari. Jutaan ton roh besi hitam hampir habis. Setahun belum berlalu dan hampir semuanya habis. Hari ini adalah hari transformasi. Luo Feng mengulurkan tangan kanannya. Ruang di sekelilingnya melengkung, menelan 92 ton roh besi hitam. Roh besi hitam itu segera lenyap. Di dalam dunia internal, sekelilingnya dipenuhi dengan kabut emas. Bahkan di udara kabut emas ada di mana-mana. Di udara, sosok ganas berhenti tiba-tiba. Itu adalah binatang bertanduk emas berkepala hitam besar. Binatang itu memandangi tumpukan logam roh besi hitam yang muncul di dunia internal. Pupil emas gelapnya yang besar memiliki sedikit kegembiraan. Tumpukan roh besi hitam sepertinya menguap menjadi kabut emas tebal. Masanya menyusut secara bertahap. Kabut emas di sekitarnya semakin tebal. Sekitar 5 menit atau lebih, 92 ton roh besi hitam telah benar-benar lenyap. Gemuruh, dunia internal mengalami guncangan hebat. Kabut emas yang menyelimuti dataran dan udara menutupi segalanya, menyelimuti seluruh dunia internal. Sejumlah besar kabut dengan cepat mengeras menjadi bagian lain dari daratan,
membuat daratan menjadi semakin besar. Kabut emas yang menutupi semuanya melayang keluar dunia internal, melayang tinggi di udara di atas tanah. Yang tersisa hanyalah kabut emas yang masuk ke tubuh binatang bertanduk emas. Tubuh binatang bertanduk emas berderak dan tumbuh secara bertahap sampai akhirnya berhenti. Tubuhnya telah mencapai 420 meter. Area dunia internal telah mencapai 40 km, tingginya 40 km, hanya 40 km, dan di atasnya ada kabut emas. Di kapal naga hitam, di dalam ruang kerja, binatang bertanduk emas telah mencapai bintang tingkat 4. Luo Feng membuka matanya, mereka sedikit gembira. Menggunakan roh besi hitam mungkin menghabiskan banyak biaya, tetapi kecepatannya jauh lebih cepat. Selama pertumbuhan dunia internalnya, 3 level pertama adalah yang tercepat, 3 level tengah memiliki kesulitan lebih besar, dan 3 level terakhir adalah yang paling sulit. Waktu telah malam. Luo Feng duduk di ruang tamu, menonton televisi, menemani istri dan putranya. Luo Feng, mengapa kamu tidak berlatih hari ini? Apakah kamu datang untuk menemaniku dan menonton televisi? Tanya Susin sambil memeluk salah satu putranya dan tersenyum. Aku akan menemanimu. Besok aku akan bersiap-siap untuk pergi dan menangani beberapa urusan. Aku mungkin akan pergi lama kali ini, kata Luo Feng. Berurusan dengan bisnis, berapa lama? Tanya Susin. Mungkin sekitar sebulan, jawab Luo Feng. Selama itu, Susin terkejut. Luo Feng dengan jelas mengingat apa yang dikatakan Babata kepadanya sebelumnya. Tujuannya kali ini berjarak 320.000 tahun cahaya dari bumi. Itu adalah planet yang kuat dan ramai, sang bintang naga. Itu adalah planet super yang ratusan dan ribuan kali lebih ramai daripada Kekaisaran Silver Blue. Itu adalah tempat bagi para pejuang untuk berkumpul. Itu juga merupakan tempat di alam semesta di mana eselon atas dari orang-orang dengan status suka berkunjung. Tempat semacam itu memiliki jumlah insiden brutal dan tidak beradab yang lebih sedikit, dan tempat yang jauh lebih aman. Tentu saja, persyaratannya adalah uang dan status. Bintang naga, Luo Feng meredung. Luo Feng, pergi selama sebulan. Kamu mau kemana? Tanya Susin yang tidak bisa menahan diri. Kepergiannya yang tiba-tiba menyebabkan istri dan orang tuanya menanyainya, yang membuat Luo Feng cukup pusing. Karena dia tidak ingin keluarganya mengkhawatirkannya, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi ke tempat rahasia untuk berlatih. Bersambung. Terima kasih buat teman-teman yang nonton hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk berkomentar biar aku makin bersemangat.